Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Para sahabat Ventur dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Miftah Farid di channel YouTube-nya Ventur Travel, terpercaya, terbukti, dan recommended ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas yang berkaitan dengan tayamum, begitupun dengan tata cara di dalam pelaksanaannya. Karena kita bergerak di travel haji dan umroh, tentu ketika kita terbang dari Indonesia yang menuju Jeddah ataupun menuju Madinah, ketika datang waktu sholat kita bingung apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus berwudu, lalu apakah kita harus bertayamum, apakah syarat bertayamum pun sudah terpenuhi di dalamnya ya. Berkaitan dengan wudu dan tayamum itu ada dua sisi yang berbeda pelaksanaannya ketika kita sebelum sholat ya. Jadi kalau memang syarat sholat terpenuhi, ada air yang mencukupi untuk bisa dipakai untuk berwudu, sementara di dalam pesawat penggunaan air itu terbatas, hanya bisa dipakai hanya sebatas untuk bisa buang air kecil dan air besar. Ketika dipakai untuk berwudu, tentu penggunaannya pun akan mengganggu dengan kebutuhan-kebutuhannya lainnya. Apakah ada solusi kedua, yaitu bertayamum? Lalu apakah kita bertayamum di dalam pesawat itu benar-benar sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wudu itu rukunnya ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kita membasuh muka, yang kedua kita adalah membasuh tangan sampai sikut, yang ketiga kita membasuh bagian kepala kita, terus kemudian yang keenam yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Sementara rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kita membasuh muka 1 kali saja, yang kedua adalah tangan sampai sikut, dan di riwayat lain pun cukup kita membasuh sampai pergelangan tangannya. Nah itu yang terakhir adalah tertib ya. Itu adalah 2 rukun yang berbeda antara pelaksanaan wudu dan tayamum. Terkait dengan hukum tayamum di dalam pesawat ini ada perbedaan 4 mazhab ya. Yang pertama Imam Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat jika kita tidak mendapati air, ya air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, kemudian kita meragukan keberadaan debu di dalam pesawat. Dan yang selanjutnya, karena menurut ulama Syafi'iyah yang bisa dipakai untuk bertayamum adalah dataran itu yang menyambung langsung kepada bumi ya, maka untuk sholatnya kita wajib melaksanakan sholat di dalam pesawat, tapi sholatnya niatnya adalah lihurmatil waqti. Kenapa? Karena syarat-syarat sahnya sholat itu tidak terpenuhi, tidak adanya air, tidak bisa bertayamum, tidak menghadap kiblat dan lain sebagainya, maka sholatnya adalah sholat lihurmatil waqti, sebagai penghormatan waktu. Namun setelah itu dia berkewajiban untuk mengkodoknya, untuk menggantinya sholat-sholat yang ditinggalkan selama perjalanan umroh ataupun lainnya di lain waktu dan di lain kesempatan. Sementara pandangan versi 3 mazhab, yaitu kalau Hanafi, Hambali, dan Maliki, maka dia bisa bertayamum dengan sahih dan thayyibah, karena setiap ada udara pasti ada debu di dalamnya, walaupun dia tidak terhubung langsung ke bumi ya. Selama ada dataran, hamparan, itu bisa digunakan untuk bertayamum. Jadi itulah pandangan 4 mazhab terkait dengan pendapat ya, terkait dengan hukum bertayamum di dalam pesawat. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara bertayamum di dalam pesawat. Sahabat Ventur, kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana tata cara bertayamum di dalam pesawat. Jadi dapat diperhatikan sebelum sama-sama kita bertayamum, saya akan ulang kembali rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai sikut ataupun cukup sampai pergelangan, dan yang keempat adalah tartib. Sebelum sama-sama kita praktek untuk bertayamum, masa kita pastikan dulu aksesoris yang melekat kepada diri kita itu kita copotin. Seperti saya menggunakan cincin, maka cincin ini pun harus dilepas. Kemudian jam tangan ya, kemudian untuk laki-laki pecinya ya, kalau bisa dicopot, ataupun cukup ya sampai taikin ke atas kepala kita.
Kemudian tata cara bertayamumnya laki-laki dengan perempuan itu tentu ada perbedaannya. Saya akan praktekkan bagaimana tata cara bertayamum untuk kaum laki-lakinya. Ya, yang pertama sama-sama kita berniat, niatnya pun sama baik laki ataupun perempuan. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, kita akan membasuh muka kita, cukup 1 kali basuhan. Caranya adalah kita tempelkan ya tangan kita yang berada di depan kursi ya. Depan kursi yang berada di hadapan kita. Kita pastikan semua tangan ini sudah menempel kepada debu-debu yang ada di dalam hamparan kursi pesawat. Kemudian yang kedua, kita basuh muka kita. Caranya adalah ini kita pastikan, kita yakin bahwa ini sudah ada debunya. Lalu kita jalankan ya. Lalu kita jalankan ini debu ke muka kita. Ya, seperti ini ke depan, lama-lama menutup. Ya, cukup 1 kali basuhan. Rukun yang ketiga yaitu adalah tangan sampai sikut, dan yang pendapat kedua itu cukup sampai pergelangan tangan. Ya, silakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Ya, silakan mana yang menurut kita mudah, karena Allah menyukai kemudahan, tidak menyukai kesulitan teruntuk hambanya. Tadi kita sudah menempelkan di depan, maka kita cari tempat yang berbeda yang belum kita sentuh sebelumnya. Ya, biasanya di depan kursi pesawat ini ada meja ya yang untuk menaruh snack, makanan dan lain sebagainya. Itu kita buka, lalu kembali kita tempelkan tangan kita, maka rukun yang kita basuh tangan. Ya, pendapat yang pertama cukup sampai pergelangan tangan. Jadi kita jalankan tangan kita cukup 1 kali basuhan. Ya, yang kedua pun begitu pun, yang kiri pun 1 kali basuhan. Jika ada yang ingin sampai sikut, maka cukup seperti ini. Ya, kita jalankan sampai sikut ya. Kembali ke depan, kita tempelkan. Begitu sebaliknya, kita jalankan yang sebelah kirinya, ya, lalu hamparkan seperti itu. Nah, itu untuk laki-laki. Dan untuk perempuan, pastikan, karena di sana banyak yang bukan mahramnya, jadi jangan sampai gulung tangan, ya kayak jawara pancoran ya. Jangan sampai tangan digulung, auratnya kelihatan ya. Cukup sampai pergelangan tangannya saja. Jangan sampai aurat itu terlihat dengan yang bukan mahramnya. Jadi begitulah tata cara bertayamum, bersuci ketika kita hendak melaksanakan sholat di dalam pesawat. Jangan sampai perjalanan jauh kita lalu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, nggak tahu ilmunya, lalu tertinggallah ya sholat-sholat yang tertinggal yang akan dikerjakan dan dilakukan. Masya Allah. Semoga dengan ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, menjadikan perjalanan umroh kita umroh yang diridhoi, umroh yang mabrur, dosa yang diampuni oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.